Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakban Harunmia dari Prodi Psikologi Islam. Ingin menjelaskan tentang perkembangan pribadi dan sosial untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan mengenai perkembangan pribadi dan sosial ini, sudah tentu akan muncul pertanyaan-pertanyaan, terutama dalam hal perkembangan pribadi dan sosial. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam perkembangan pribadi dan sosial, yaitu apa itu perkembangan pribadi, apa itu perkembangan sosial, baru faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan, dan peran pendidikan dalam proses perkembangan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sudah kami bantu paparkan dalam bentuk PPT. Ya, bisa dilihat di sini bahwasannya sebelum mengetahui apa itu perkembangan pribadi dan sosial, kita harus mengetahui perbedaan terlebih dahulu antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pada waktu dilahirkan, anak telah merupakan satu kesatuan sebagai hasil pertumbuhan yang teratur dan kontinu sewaktu dalam kandungan ibu. Nah, istilah pertumbuhan dan perkembangan ini meskipun saling melengkapi, sebenarnya mempunyai arti dan makna yang agak berlainan. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran atau fungsi-fungsi mental, sedangkan perkembangan mengandung makna pemunculan hal yang baru. Peristiwa perkembangan akan tampak adanya sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Jadi bisa kita sederhanakan bahwasannya pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan itu bersifat kualitatif. Jadi dalam proses perkembangan juga jelas adanya perubahan-perubahan yang meliputi aspek fisik, intelektual, sosial, moral, bahasa, emosi, perasaan, minat, motivasi, sikap dan kepribadian, serta bakat dan kreativitas. Di mana dalam setiap aspek tersebut pada dasarnya membuat kombinasi-kombinasi atau hubungan baru yang kemudian membentuk spesialisasi fisik dan psikologis yang berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain. Nah, jikalau kita sudah mengerti perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, kita sudah bisa melangkah lebih jauh ya mengenai tentang perkembangan pribadi dan sosial. Nah, untuk itu nanti lebih jauhnya perkembangan pribadi dan sosial akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nanda. Kepada Nanda disilakan. Nah, baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan dapat diartikan bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Untuk lebih jauhnya lagi, mari kita mengetahui tentang apa itu perkembangan pribadi. Perkembangan pribadi adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan proses perubahan kepribadian individu, proses perkembangan individu manusia melalui beberapa fase yang secara kronologis dapat diperkirakan batas waktunya. Secara umum, seluruh proses perkembangan individu sampai menjadi dirinya sendiri berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu 1. Tahap konsepsi, 2. Tahap kelahiran, 3. Tahapan prosesi perkembangan individu menjadi seorang pribadi yang khas. Beberapa ahli yang lain membaginya menjadi 6 tahapan perkembangan, yaitu pertama fase bayi, rentang usia 0-2 tahun, dan beberapa tugas perkembangan yang harus dilalui oleh anak-anak di usia bayi berdasarkan kematangan proses belajar. Yang pertama adalah belajar memakan makanan padat, yang kedua belajar berjalan, ketiga belajar berbicara, keempat belajar mengendalikan pembuangan kotoran, kelima mempersiapkan diri untuk membaca, keenam belajar membedakan benar dan salah, dan mulai mengembangkan. Yang ketiga ada fase remaja. Fase remaja di usia sekolah siswa SMP dan periode remaja akhir mendekati usia periode siswa SMA ke atas. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yaitu yang pertama, mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku dalam masyarakat, mencapai peranan sosial sebagai pria atau wanita selaras dengan tuntunan sosial dan kultural masyarakat,
menerima kesatuan organ-organ tubuh pria atau wanita dan menggunakannya secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan terakhir, keinginan menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, ada fase dewasa awal, berlangsung antara umur 21 sampai 22 tahun. Tugas-tugasnya yaitu mulai memilih teman hidup, belajar menjalani kehidupan bersama, berlatih untuk mampu mengasuh anak, dan terakhir mengelola rumah tangga. Yang kelima, ada fase dewasa madya, berlaku pada umur 40 sampai 60 tahun, dan tugas-tugasnya yaitu yang pertama, mencapai tanggung jawab sosial sebagai orang dewasa dan sebagai warga negara, membimbing anak-anaknya dan remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir dan pekerjaan. Yang keenam, ada fase dewasa akhir, berlaku pada usia 60 tahun ke atas. Tugas-tugasnya sebagai berikut: menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, dan terakhir menjalin hubungan dengan orang-orang seusianya. Oke, kita lanjut di yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perubahan dalam cara manusia berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai sekuens dari perubahan berkesinambungan dalam perilaku individu untuk menjadi makhluk sosial. Fase-fase dalam perkembangan sosial yang pertama ada masa kanak-kanak awal 0 sampai 3 tahun. Yang kedua ada masa krisis 3 sampai 4 tahun. Yang ketiga masa kanak-kanak akhir 4 sampai 6 tahun. Yang keempat ada masa anak sekolah 6 sampai 12 tahun. Yang kelima masa kritis 2 12 sampai 13 tahun. Prapuber anak tanggung. Dari hasil studi longitudinal terhadap anak usia 5 sampai 6 tahun, Bronson menyimpulkan bahwa ada 3 kecenderungan pola sosial pada anak, yaitu yang pertama ada withdrawal expansive, yang kedua reactivity palliative, yang ketiga passivity dominance. Kalau seseorang anak menunjukkan orientasinya pada salah satu pola tersebut, maka cenderung diikutinya sampai masa dewasa. Untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi dewasa, remaja harus membuat banyak penyesuaian baru dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan, dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin. Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ira. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dari perspektif barat. Perkembangan manusia dalam ilmu psikologi adalah subjek yang telah lama menjadi perhatian dalam ilmu psikologi dari perspektif barat. Dari sudut pandang barat, perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk hereditas atau faktor bawaan yang mencakup karakteristik genetik yang diwarisi oleh orang tua, serta lingkungan fisik, psikologi, dan sosial. Kemudian faktor lingkungan serta faktor hereditas dan lingkungan yang memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan perkembangan seseorang. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi proses perkembangan individu sepanjang hidup mereka. Yang pertama, faktor hereditas. Menurut buku pengantar psikologi umum karya Welgito 2010, perkembangan manusia ini akan ditentukan oleh faktor-faktor nativus, yaitu faktor-faktor keturunan yang merupakan faktor-faktor yang dibawa oleh individu pada waktu dilahirkan. Nah, menurut teori ini, sewaktu individu dilahirkan telah membawa sifat-sifat tertentu, dan sifat-sifat inilah yang akan menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Teori ini menimbulkan pandangan bahwa seakan-akan manusia telah ditentukan oleh sifat-sifat sebelumnya yang tidak dapat diubah, sehingga individu akan sangat tergantung kepada sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tuanya. Teori ini menimbulkan konsekuensi pandangan bahwa manusia apabila dilahirkan baik akan tetap baik. Sebaliknya, apabila manusia dilahirkan jahat akan tetap menjadi jahat, yang tidak dapat diubah oleh pendidikan dan lingkungan. Karena itu teori ini
dalam pendidikan menimbulkan pandangan pesimistis yang memandang pendidikan sebagai suatu usaha yang tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor ini muncul sebab adanya teori empirisme yang dikemukakan oleh John. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan seseorang individu akan ditentukan oleh empirisnya atau pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan individu itu dalam pengertian pengalaman termasuk juga pendidikan yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Menurut teori ini, individu yang dilahirkan itu sebagai kertas atau meja yang putih bersih yang belum ada tulisannya sama sekali. Nah, nanti ini akan menjadi apakah individu itu kemudian tergantung kepada apa yang akan ditulisnya di atas. Karena ini peranan para pendidik dalam hal ini sangat besar. Pendidiklah yang akan menentukan keadaan individu itu berkembang. Kedua, ada faktor lingkungan. Faktor ini muncul sebab adanya teori empirisme yang dikemukakan oleh John. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan seseorang individu akan ditentukan oleh empirisnya atau pengalaman-pengalamannya yang diperoleh selama perkembangan individu itu. Dalam pengertian, pengalaman termasuk juga pendidikan yang diterima oleh individu yang bersangkutan. Menurut teori ini, individu yang dilahirkan itu sebagai kertas atau meja yang putih bersih yang belum ada tulisan-tulisannya. Akan menjadi apakah individu itu di kemudian hari tergantung kepada apa yang akan dituliskan di atasnya. Karena itu peranan para pendidik dalam hal ini sangat besar. Pendidiklah yang akan menentukan keadaan individu itu di kemudian hari. Karena itu aliran atau teori ini dalam lapangan pendidikan menimbulkan pandangan yang optimistis yang memandang bahwa pendidikan merupakan usaha yang cukup mampu untuk membentuk pribadi individu. Teori ini juga dikenal dengan teori tabula rasa yang memandang keturunan atau pembawaan tidak mempunyai peran. Di sini ada faktor yang mempengaruhi lingkungan dari keluarga, kebudayaan, dan juga sekolah. Yang pertama dari lingkungan keluarga. Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak. Alasannya, yang pertama, keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Yang kedua, anak banyak menghabiskan waktu di lingkungan keluarganya. Dan yang ketiga, para anggota keluarga merupakan significant people bagi pembentuk kepribadian anak. Di samping itu, keluarga juga dipandang sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan insan manusiawi, terutama bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia melalui perlakuan dan perawatan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, biologis, maupun kebutuhan sosio-psikologisnya. Yang kedua ada faktor kebudayaan. Pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian ini dapat dilihat dari antara masyarakat modern yang budayanya maju dengan masyarakat primitif, yang budayanya masih sederhana. Perbedaan itu tampak dalam gaya hidupnya atau lifestyle, seperti cara makan, berpakaian, memelihara kesehatan, berinteraksi, pencaharian, dan cara berpikir atau cara memandang sesuatu. Dan yang terakhir ada dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini dapat mempengaruhi kepribadian anak. Faktor-faktor yang dipandang berpengaruh itu diantaranya sebagai berikut. Jadi yang pertama dari iklim emosional kelas. Kelas yang iklim emosi sehat, guru bersikap ramah dan respek terhadap siswa, dan begitu juga berlaku di antara sesama siswa. Yang kedua, sikap dan perilaku guru ini tercermin dalam hubungannya dengan siswa atau relationship between teacher and student. Yang ketiga, disiplin dan tata tertib. Jadi tata tertib ini ditunjukkan untuk membentuk sikap dan tingkah laku siswa. Yang ketiga, ada faktor hereditas dan lingkungan. Jadi berbeda dengan teori Tiga, ada faktor hereditas dan lingkungan. Berbeda dengan teori nativisme dan empirisme, dalam buku pengantar psikologi umum Walgito 2010 menerangkan bahwa teori ini merupakan gabungan antara keduanya, yang menjelaskan baik pembawaan atau keturunan maupun pengalaman dan lingkungan ini memiliki peran penting dalam perkembangan. Teori ini dikemukakan oleh William. Perkembangan individu akan ditentukan baik oleh faktor yang dibawa sejak lahir atau faktor endogen maupun faktor lingkungan termasuk pengalaman dan pendidikan yang merupakan faktor eksogen. Penelitian dari Stern memberikan bukti tentang kebenaran dari teorinya. Dia mengadakan penelitian dengan anak-anak kembar di Hamburg.
Dilihat dari segi faktor endogen atau faktor genetik, anak yang mempunyai sifat atau keturunan yang dapat dikatakan sama. Anak-anak tersebut dipisah dari pasangannya dan ditempatkan pada pengaruh lingkungan yang berbeda satu dengan yang lain. Pemisah itu segera dilaksanakan setelah kelahiran. Ternyata akhirnya anak-anak itu mempunyai sifat yang berbeda satu sama lain. Sekalipun secara keturunan mereka dapat dikatakan relatif mempunyai kesamaan, perbedaan sifat yang ada pada anak itu disebabkan karena pengaruh lingkungan di mana anak tersebut berada. Dengan keadaan ini dapat dinyatakan bahwa faktor pembawaan tidak menentukan secara mutlak. Pembawaan bukan satu-satunya faktor yang menentukan pribadi atau struktur kejiwaan seseorang. Menurut aliran ini, bakat bawaan anak atau faktor hereditas tidak akan dapat berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan. Begitupun sebaliknya, rangsangan lingkungan tidak akan membina perkembangan tingkah laku yang ideal tanpa didasari oleh faktor bakat dan bawaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dari perspektif Islam akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Rizka Alia Lamsu. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dari sudut pandang Islam. Salisus Sehu menyatakan bahwa bukan hanya faktor keturunan dan faktor lingkungan yang penting dalam mempengaruhi perkembangan manusia. Dalam sudut pandang Islam, penting untuk diingat bahwa faktor keturunan Allah merupakan hal yang juga mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, faktor keturunan. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, biarkan ia melahirkan, jika anak yang lahir menyerupainya, laki-laki itu, maka anak itu milik laki-laki yang dituduhkan. Tapi, jika anak ini menyerupai ayahnya, maka ia adalah anak suaminya yang sah. Hadis riwayat Muslim. Bukti tekstual menghapuskan keraguan bahwa faktor keturunan memiliki pengaruh. Namun, keputusan atas segalanya tergantung pada Allah. Dengan demikian, keturunan dapat mempengaruhi perkembangan intelektual seseorang dalam batasan tertentu. Yang kedua, faktor lingkungan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana teman-teman dapat mempengaruhi seluruh perilaku, karakter, dan tindakan seseorang. Dalam perumpamaan ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabda sebagai berikut. Persamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti pedagang minyak kasturi dan peniup api tukang besi. Si pedagang minyak kasturi mungkin akan memberinya padamu, atau engkau membeli kepadanya, atau setidaknya engkau dapat memperoleh bau yang harum darinya. Tapi si peniup api tukang besi mungkin akan membuat pakaianmu terbakar, atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah metafora, Nabi Muhammad SAW mengilustrasikan bagaimana hubungan persahabatan yang baik dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik, sementara teman yang buruk dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang negatif. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita akan pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk perkembangan psikologis seseorang, termasuk perkembangan kognitif mereka. Baik, yang ketiga, faktor kehendak Allah. Di dalam buku psikologi perkembangan Islamiyah karya Purwakania menjelaskan terdapat bukti yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti warisan genetik dan pengaruh lingkungan tidak bisa sepenuhnya menjelaskan pola perkembangan individu. Karena yang paling esensial dalam semua hal adalah kehendak Allah. Sebagai contoh yang mencolok, kita bisa merujuk pada kisah Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Allah memberinya kemampuan untuk berbicara sejak dia masih bayi. Kita tahu bahwa perkembangan bahasa adalah bagian penting dari perkembangan kognitif. Secara normal, anak-anak mulai berbicara sekitar usia 2 tahun dengan kata-kata pertama mereka, dan kemudian mereka membangun perbendaharaan kata-kata mereka seiring berjalannya waktu.
Fakta bahwa Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara sejak masih bayi adalah bukti kekuasaan Allah. Ini bukanlah hasil dari warisan genetik atau pengaruh lingkungan yang memberikan rangsangan intelektual. Ini lebih merupakan manifestasi dari kebijaksanaan dan kekuasaan Allah yang tak terbatas, kehendaknya dan kemampuannya untuk melakukan segala hal. Ini mengajarkan bahwa meskipun keturunan dan lingkungan memainkan peran penting dalam mempengaruhi perkembangan manusia, ada faktor ketiga yang jauh lebih kuat dan dominan, yaitu kehendak dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Faktor ini adalah yang menguasai dan mengendalikan kekuatan alam dan pengaruhi lingkungan yang memengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia, yang sering disebut sebagai faktor nature. Keturunan dan pengaruh lingkungan adalah media yang Allah gunakan untuk menunjukkan kecenderungan pola perkembangan individu. Oleh karena itu, kedua faktor ini memiliki batasan dalam mengaruhi psikologi seseorang secara keseluruhan, dan batas tersebut telah ditentukan oleh Allah. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Syifa. Baik, saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan dalam membantu perkembangan pribadi dan sosial anak. Tahirin 2005 menjelaskan bahwa pembahasan tentang perkembangan individu dalam konteks belajar amat penting, antara lain karena 1. Praktik mengajar yang efektif didasarkan atas perkembangan, kematangan, atau kesiapan para siswa. 3. Pendidikan itu sendiri merupakan proses perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada jurnal Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Siswa di Sekolah Dasar, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa di sekolah dasar. Implementasi program pendidikan karakter yang baik dapat membentuk sikap positif, memperbaiki hubungan sosial, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengelola emosi mereka. Pendidikan karakter menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter siswa melalui penerapan nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, keadilan, dan empati. Siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pendidikan karakter yang baik cenderung memiliki sikap yang lebih positif dan mampu membentuk hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Selain itu, pendidikan karakter juga berperan dalam membantu siswa dan mengelola emosi mereka. Jadi itulah pentingnya peran pendidikan bagi perkembangan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syakban Harunmia. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan yang begitu luar biasa mengenai apa saja itu perkembangan pribadi, apa itu perkembangan sosial, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan manusia dan peranan pendidikan bagi proses perkembangan manusia, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasannya perkembangan pribadi atau personal development adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan proses perubahan kepribadian individu, sedangkan perkembangan sosial atau social development adalah perubahan dalam cara manusia berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Ada faktor hereditas dan faktor lingkungan serta faktor campuran, dan perlu juga kita ketahui bahwasannya ada salah satu faktor yang dalam perspektif Islam yang begitu penting, yaitu faktor kehendak Tuhan. Dan peran pendidikan menjadi sangat penting dalam proses perkembangan manusia secara individu maupun sosial, yang dimana pendidikan merupakan proses perkembangan itu sendiri, dan implementasi program pendidikan karakter yang baik dapat membentuk sikap positif, memperbaiki hubungan sosial, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengelola emosi mereka. Nah, sekian dari kami. Apabila ada salah dan kata, semuanya datang dari kami sendiri dan kelebihannya semua datang dari Allah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.